tapi pasti. Maksudnya apa? Selama ini kan Amerika Serikat itu hidup dari defisit guys. Jadi defisitnya defisit ekstrim kayak di Indonesia aja. Orang udah ngeri nih, waduh APBN defisit berapa? 100 triliun, 900 triliun. Oh, Amerika Serikat defisitnya itu ribuan triliun, kuadriliun. Dan udah lebih dari 100% GDP mereka itu dilelang pun gak cukup buat lunasin utang mereka. Artinya apa guys? Artinya Amerika Serikat saat ini hidup cuma dari penerbitan surat utang US Treasury. Mereka itu hidup dari uang palsu, nggak nyata ekonominya. Betul-betul absurd. Dan kalau terjadi pangsa dolar Amerika Serikat market share-nya turun, semakin berkurang, semakin sedikit negara yang percaya dengan US dollar, mau pakai US dollar. Artinya cadangan dunia makin sedikit dalam bentuk US dollar. Cadangan dunia makin banyak pakai yuan. Atau mungkin non US dollar yang lain lah. Mungkin euro atau jangan-jangan rubel, who knows. Tapi anyway, kalau makin sedikit orang yang percaya buat pakai US dollar, negara-negara yang percaya megang US dollar, ujung-ujungnya apa? Permintaan, demand terhadap US Treasury itu tidak akan sebanyak dulu. Kalau zaman dulu, Amerika terbitin surat utang, Jepang berbondong-bondong beli. Cina pun berbondong-bondong buat beli surat utangnya Amerika Serikat. Tapi jangan kira itu bisa berlangsung seumur hidup. Karena ketika trust terhadap US dollar berkurang, negara-negara nggak mau lagi simpan cadangan devisa dalam US dollar, permintaan US dollar, US Treasury tidak sebanyak dulu lagi. Artinya apa? Untuk membuat US Treasury surat utang mereka makin seksi, menarik buat investor luar negeri atau negara-negara asing. Artinya mereka harus kasih bunga return yang lebih tinggi lagi supaya orang-orang tertarik buat beli mereka. Kalau nggak orang beli ORI. ORI bunganya berapa? 7%. Supaya orang tertarik beli US dollar, mata uang palsu, mungkin mereka harus naikin itu sampai berapa? 9%, 10%, karena orang udah gak percaya sama mereka.